Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram, guru kita, guru saya Kiai Haji Sofyan Djario, juga kepada segenap pengurus Masjid Jami, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah sholat isya dan sholat tarawih yang sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-23 daripada bulan suci Ramadan. Kita berharap, bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini, baik puasanya, sholat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lainnya makbul dan mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang mulia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Rogima anfu rajulin dzukirtu indahu walam yusalli alayya wa rogima an purajulin dakhala Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyaghfiralah wa rogima an purajulin indahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima yadkhuluhu bisababihi al jannata. Al-hadis wallahu alam bihaqiqatil murad. Di hadis ini disampaikan bahwasanya ada 3 golongan orang yang rugi. Kita semua sepakat ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, terlebih lagi nanti beruntung di akhirat. Makanya doanya selalu kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberuntungan di dunia dan berikanlah kepada kami keberuntungan di akhirat. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di hadis ini disampaikan ada 3 golongan orang rugi. Jangan sampai kita semua termasuk kepada 3 golongan orang ini. Siapa 3 golongan orang yang rugi itu? Yang pertama, dzukirtu indahu walam yusalli alayya, yaitu orang-orang yang mendengar nama Nabi disebut, nama Nabi dibacakan, nama Nabi dipanggil, tapi dia tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Rugi orang yang seperti itu. Jadi harusnya bagaimana ketika kita mendengar nama baginda Nabi disebut, siapapun yang menyebutnya, nama baginda Nabi dibacakan, siapapun yang membacanya, nama baginda Nabi dipanggil, siapapun yang memanggilnya, maka kita harus membaca sholawat kepada baginda Nabi. Apa untungnya? Ketika kita membaca sholawat kepada baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 rahmat, 10 kebaikan, 10 keberkahan. Kemudian Allah akan menghapus 10 kesalahan, Allah akan menghapus 10 dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat 10 derajat kita. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara tentang sholawat,
Ketika Allah perintahkan manusia untuk sholat, Allah itu enggak sholat. Ketika Allah perintahkan orang untuk berpuasa, Allah juga tidak puasa. Begitupun ketika Allah perintahkan orang yang mampu untuk berangkat haji, Allah pun enggak haji. Tapi ketika Allah perintahkan manusia untuk bersolawat kepada baginda Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas baginda Nabi. Oleh karenanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas baginda Nabi. Setiap ibadah Bapak Ibu berhubungan dengan solawat. Tadi kita sholat ada solawatnya. Kemudian selesai sholat kita berdoa, itu juga pakai solawat. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa itu akan menggantung antara langit dan bumi. Jadi kalau ada orang berdoa, doanya itu nggak sampai ke hadirat Allah, nggak turun lagi ke bumi, tapi menggantung antara langit dan bumi. Ditunggu sampai orang yang berdoa itu baca sholawat kepada baginda Nabi. Baca sholawat, doanya irtifa Pak, naik tet ya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Pak Imam selesai sholat bimbing kita doa pakai sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian diakhiri juga dengan sholawat. Satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, golongan orang yang rugi di hadis ini disampaikan adalah dakhala Ramadan wa tama Ramadan qabla ayyaghfirallah, yaitu orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah sampai di bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir, dia keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan pahala, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang yang seperti itu. Bapak Ibu, kita diberikan umur panjang, kesempatan sekaligus kesehatan, sehingga sampai di Ramadan tahun ini 1444 Hijriah, ini adalah anugerah Pak. Ini karunia, nikmat yang sangat besar. Banyak saudara-saudara kita yang berkeinginan sampai di Ramadan tahun ini, bahkan dengan segudang rencana, ternyata sebelum Ramadan tiba mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ini, bahkan kita sehat. Ternyata Bapak Ibu, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, setiap habis sholat kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Sekarang kita sudah sampai ini Pak, di bulan Ramadan. Berarti doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus Bapak Ibu, dengan kita diizinkan oleh Allah sampai di bulan Ramadan ini, kita ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, untuk beramal ibadah, yang mana dengan amal soleh, amal ibadah itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan akan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah. Di bulan Ramadan ini ibadahnya banyak Pak. Siang hari ada puasa, malam ada taraweh, ada tadarus Al-Quran, ada qiyamul lail, ada lagi buka puasa, ada lagi sahur. Ibadah-ibadah ini akan mendatangkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semua ini yang Ramadan tahun ini berpuasa, nanti begitu Ramadan berakhir Pak, kita semua akan beridul fitri. Id itu artinya adalah kembali, fitri itu artinya suci, bersih ya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Diibaratkan kawaladin yuladu min batni ummihi, laksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kita semua akan mendapatkan bendera kemenangan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada orang-orang itu yang begitu keluar dari bulan Ramadan, dia nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat pahala, dia nggak dapat ampunan dari Allah. Rugi mereka. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan mereka anggap sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Disuruh puasa, nggak puasa. Ada puasa cuma di rumah saja. Nanti di tempat kerja ngopi, ya. Disuruh taraweh, nggak taraweh. Disuruh tadarusan, nggak tadarusan. Nih, orang-orang yang seperti ini begitu keluar dari bulan Ramadan rugi, tidak akan mendapatkan pahala kemudian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau Ramadan ini 30 hari, kurang lebih 1 minggu lagi kita diberikan kesempatan untuk beramal soleh, beramal ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Mari maksimalkan waktu kita, ya, untuk memperbanyak berbuat kebaikan. Bapak Ibu, usahakan jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Tidak ada jaminan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Kalau Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya, maka kita adalah orang-orang yang beruntung. Tapi kalau Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun sebelumnya, rugi kita. Apalagi kalau Ramadan tahun ini lebih jelek daripada Ramadan tahun sebelumnya, maka kita termasuk kepada golongan orang-orang yang celaka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang rugi di hadis ini disampaikan adalah indahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi hakihima yadkhuluhu bisababihi aljannata, yaitu orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua. Ayahnya masih ada, ibunya masih ada, au ahaduhuma, atau salah satu di antara keduanya. Ini ayahnya yang masih ada, ibunya sudah meninggal, atau ibunya yang masih ada, ayahnya sudah meninggal. Tapi sayang Bapak Ibu, orang ini falam ya'mal fi hakihima, dia tidak birrul walidain, dia tidak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Padahal dengan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua itu, yadkhuluhu bisababihi aljannata, akan menjadikan satu jalan yang menghantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang yang seperti itu. Artinya bagaimana? Ketika kita masih memiliki kedua orang tua, ayah kita masih ada, ibu kita masih ada, atau salah satu di antara keduanya, berbuat kebaikanlah kepada mereka. Dengan ucapan kita, dengan sikap kita, dengan harta benda kita, dengan tenaga kita, usahakan orang tua kita itu bahagia. Kenapa? Karena dengan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua akan menjadikan satu jalan yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sering mendengar Pak, hadis dari baginda Nabi, inna ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada dalam ridhonya orang tua. Tapi sebaliknya, wasuhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah juga ada dalam murkanya orang tua. Dulu Bapak Ibu, Nabi Musa alaihi salam pernah bermunajat. Dalam munajatnya beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa di Bani Israel ini orang yang akan menjadi ahli surga? Kata Allah, ada Musa, namanya si Anu, tinggalnya di kampung Anu. Nabi Musa penasaran Pak, dicari orang ini. Alhamdulillah ketemu. Begitu ketemu, Nabi Musa bertamu ke rumah orang ini. Cuma begitu masuk ke rumahnya Pak, Nabi Musa kaget. Kagetnya bagaimana? Di rumahnya itu ada kandang. Biasanya kan kalau di rumah ada kandang, kandang apa? Kandang burung Pak ya? Nah, kandang ikan, akuarium. Kalau kandang ayam mah di belakang. Ini mohon maaf Bapak Ibu, bukan kandang burung, bukan kandang ikan, kandang apa? Mohon maaf, kandang babi Pak. Dan bukan hanya kandangnya saja, babinya pun ada. 2.
satu jantan, satu betina. Nabi Musa kaget. Kata Allah, ini orang ahli sorga. Ternyata kerjaannya miara babi. Perhatikan oleh Nabi Musa. Babinya dikeluarkan, mandiin, pakai sampo, pakai sabun, lap pakai handuk, kasih makan, masukin lagi ke kandang. Nabi Musa makin kaget. Kemudian kata Nabi Musa, Pak, Bapak tahu kan dalam ajaran agama kita miara babi ini nggak boleh. Apa jawaban orang ini? Betul Nabi Musa, nggak boleh. Tapi ketahuilah oleh Anda, sesungguhnya kedua babi ini adalah orang tua saya. Ini yang jantan bapak saya, yang betina ibu saya. Makin kaget Nabi Musa, Pak. Ternyata orang ini anak babi ini. Bagaimana ceritanya, kata Nabi Musa? Dulu mereka itu adalah manusia seperti kita. Cuma karena mereka durhaka kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, akhirnya ditalbis, diganti wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada mereka, mereka berubah menjadi seekor babi. Jadi dulu Pak, dulu ya, orang yang durhaka itu teguran dari Allah, siksa dari Allah itu langsung. Beda dengan sekarang. Kenapa Nabi kita, Nabi Muhammad pernah berdoa? Kata beliau, ya Allah, tangguhkan siksaan umatku, jangan kasih di dunia, nanti aja di akhirat. Makanya sekarang orang yang gak sholat, usahanya maju, badannya sehat, matinya baik-baik aja, nanti disiksanya di neraka tuh, disiksanya dalam kubur. Beda dengan umat-umat terdahulu, Bapak Ibu. Bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, ya, bagaimana kaum Sodom, termasuk umat Nabi Musa. Kalau mereka durhaka kepada Allah, langsung wujudnya dirubah oleh Allah menjadi seekor babi. Di Al-Quran itu ada yang namanya Ashabus Sabti, golongan hari Sabtu. Kalau zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad nih, hari besar itu kan hari Jumat. Jadi ibadah mingguan itu hari Jumat, Pak. Dulu mah di zaman Nabi Musa, hari besar itu hari Sabtu, ibadah mingguannya hari Sabtu. Nah ini umat Nabi Musa, kalau nggak Sabtuan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wujudnya berubah menjadi seekor kera, monyet. Untung zaman sekarang nggak Jumatan nggak jadi monyet. Coba kalau zaman sekarang orang nggak Jumatan jadi monyet, di Balo Center bakal banyak monyet ini. Ya, nah, tapi kata orang ini, walaupun mereka sudah menjadi babi, tetap mereka adalah orang tua saya. Saya harus baik kepada mereka, saya harus ngurus mereka. Nangis Nabi Musa mendengar perkataan orang ini. Kata Nabi Musa, Pak, saya datang ke sini memberikan kabar gembira bahwasanya Anda ini akan menjadi ahli sorga. Artinya apa, Bapak Ibu? Bagaimanapun keadaan orang tua kita, namanya sudah tua, banyak kekurangan, banyak kelemahannya, tetap kita harus baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Kalau saat ini ada yang bilang kita sukses, mungkin jadi pejabat, mungkin jadi pengusaha, sesungguhnya yang sukses itu adalah orang tua kita. Kenapa? Karena mereka lah yang sudah berkorban, berusaha, berjuang, menghantarkan kita menjadi orang-orang yang sukses. Makanya berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua adalah anak karena kita punya orang tua, dan kita pun adalah orang tua karena kita punya anak. Kalau saat ini kita baik kepada kedua orang tua kita, maka anak-anak kita pun akan baik kepada kita. Tapi kalau saat ini kita nggak berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita, jangan harap nanti anak-anak kita akan berbuat kebaikan kepada kita, akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, orang tua saya sudah tidak ada, bagaimana caranya berbuat kebaikan kepada mereka? Doakan dengan doa-doa kebaikan. Mudah-mudahan hadis yang telah dibacakan menjadi satu nasihat yang mulia bagi kita, bisa kita laksanakan dalam kehidupan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.